Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 lokal A yang beranggotakan saya sendiri Nur Syifa Nadila dan rekan saya Yulia Wahyu Anggraini. Di sini kami ingin memaparkan dan sedikit menjelaskan tentang G-Power sampel. Langsung saja kita masuk ke materinya, silakan disimak. Yang pertama ada aplikasi G-Power. Jadi G-Power adalah program analisis kekuatan uji statistik yang digunakan untuk banyak uji statistik, dan software ini tersedia secara gratis melalui internet untuk platform Windows dan Mac OS X. G-Power ini adalah software untuk menghitung statistical power atau kekuatan uji statistik untuk berbagai uji T, uji F, uji korelasi, dan uji statistik lainnya. G-Power ini juga dapat digunakan untuk menghitung ukuran efek, sehingga software ini juga cocok digunakan untuk melakukan studi simulasi dan proses pengajaran. Selanjutnya, yang pertama ada software G-Power. Itu dapat membantu penelitian menentukan sampel minimal pada uji statistik dalam penelitian. Yang kedua ada software G-Power ini merupakan alat bantu untuk mempermudah menentukan minimal ukuran sampel pada skala data metrik yang dibutuhkan pada penelitian. Yang ketiga, ada penggunaan software G-Power ini juga mudah dimengerti sehingga software tersebut efektif untuk digunakan. Yang keempat, parameter-parameter yang harus dipahami untuk penggunaan G-Power ini ada tiga, yaitu ketentuan taraf signifikansi yang berisikan 0,05, terus yang kedua statistical power yang berisikan angka 0,80 atau 80%, dan yang ketiga itu ada effect size yang didapatkan dari nilai mean dan juga standar deviasi. Selanjutnya ada langkah untuk menentukan sampel minimal pada uji statistik. Yang pertama itu menentukan jenis analisis yang akan diestimasi. Jenis analisis bervariasi tergantung dari jenis data dan hipotesis yang ingin dijawab. Yang kedua itu menentukan level signifikansi atau yang berlambangkan A, itu yang hendak digunakan dalam penelitian. Jadi dalam penelitian di psikologi pada umumnya itu level signifikansi yang ditoleransi itu adalah 0,05 atau 0,01. Jika kita menghendaki kecermatan yang tinggi, kita bisa menggunakan level signifikansi yang 0,01. Namun, secara umum level signifikansi yang 0,05 itu sudah dapat diterima. Yang ketiga, itu kita menentukan statistical power yang diharapkan. Pada umumnya, dalam penelitian psikologi, statistical power yang diharapkan itu yang tinggi, setidaknya di atas dari 0,80 atau 80%. Yang keempat, ada menentukan effect size yang diharapkan. Jika dalam menentukan level signifikansi dan power pada umumnya sudah ada standarnya, menentukan effect size ini sedikit tricky karena kita belum memiliki effect size karena belum mengambil data. Terus yang terakhir itu kita menentukan tile S yang akan digunakan. Banyaknya tile itu apakah one tile atau two tiles, itu tergantung dari apakah hipotesis yang kita miliki itu memiliki arah atau tidak memiliki arah. Selanjutnya, menentukan sampel minimal uji korelasi dengan G-Power. Yang pertama kita klik tes, terus ke correlation and regression, selanjutnya ke correlation bivariate, bivariate normal model. Kalau sudah, kita pilih tab power analysis a priori compute required sample size. Setelah itu kita pilih ke given A, terus ke power, selanjutnya ke effect size. Selanjutnya, jika hipotesis kita belum memiliki arah, maka di tile S itu kita isikan dengan two tiles atau kita isi dengan two. Selanjutnya, correlation PH1 merupakan effect size atau nilai korelasi yang dikehendaki. Misal, penelitian sebelumnya itu sebagian besar menemukan hasil korelasi R sama dengan 0,2, maka kita isikan
dengan 0,2 di correlation pH1. Selanjutnya, alpha error probe merupakan level signifikansi yang ditoleransi. Kita bisa isi dengan angka 0,05. Selanjutnya itu ada power 1 kurang beta error probe merupakan power statistik yang diharapkan. Kita bisa isi dengan angka 0,80. Selanjutnya correlation pH 0 merupakan hipotesis 0 kita. Jadi di sana bisa kita isi dengan 0. Selanjutnya, jika semua parameter sudah diisi, maka kita calculate, kita pencet calculate itu di bagian kanan bawah, dan kita bisa lihat jumlah sampel minimal di total sample size. Dari output di sampingnya kita dapat lihat bahwa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 193 subjek. Jadi nanti ketika kita calculate, kita mendapat hasil di total sample size. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan sampel minimal uji korelasi dengan G-Power. Di tab of power analysis ini kita pilih yang a priori compute required sample size given a power and effect size. Setelah itu kita ke tile S. Nah, jika hipotesis yang kita miliki itu belum memiliki arah, maka di tile S ini kita isi dengan 2. Setelah itu di correlation pH 1 nya ini kita isi dengan 0,2. Misal nilai korelasi yang kita kehendak itu misalnya 0,2, jadi kita isi 2, atau misalnya 0,3 isi 0,3. Setelah itu di AR probe ini merupakan level signifikasi yang ditoleransi. Kita bisa diisi dengan 0,5. Kenapa jadi 0,5? Karena di penjelasan sebelumnya tadi kan level signifikansi yang ditoleransi itu 0,05, 0,05 atau 0,01. Jadi kita coba aja di 0,05. Setelah itu di power 1 BR probe ini merupakan power statistik yang diharapkan. Kita bisa isi dengan 0,80. Kenapa jadi 0,80? Karena di penjelasan tadi kan statistical power yang diharapkan itu yang ya setidaknya lebih dari 80 atau di atas 80, 0,80 atau 80%. Correlation pH 0-nya ini kita isi aja dengan 0. Nah, ketika sudah parameter ini sudah kita isi, input parameters ini sudah kita isi, lalu kita pencet di calculate yang di bawah sini ya, di bagian bawah kanan kita pencet. Nah, kita akan mendapat hasil di sini, dan juga untuk output parametersnya ini ya. Setelah itu kita akan menemukan hasil berapa jumlah sampel minimal yang kita butuhkan. Itu di total sample size ini ada 193, berarti total jumlah sampel minimal yang kita butuhkan itu ada 193. Mungkin itu aja penjelasan dari sampel minimal uji korelasi dengan G-Power. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu menentukan sampel minimal uji T kelompok independen dengan G-Power. Nah, pertama-tama di sini kita klik test, lalu means, kemudian pilih two independent groups. Selanjutnya pilih type power analysis a priori, compute required sample size, given A, power, dan effect size. Nah, jika hipotesis kita belum memiliki arah, maka kita isikan tel dengan 2. Selanjutnya effect size, D merupakan effect size yang dikehendaki. Nah, misal penelitian sebelumnya sebagian besar menemukan hasil D sama dengan 0,5, maka kita bisa isikan 0,5. Namun, tidak semua penelitian melaporkan nilai D karena by default software seperti SPSS tidak bisa mengeluarkan nilai D secara otomatis. Jika memang demikian, kita bisa klik determine di samping kiri, lalu isikan nilai min
dan SD masing-masing kelompok. Kemudian alpha error probability merupakan level signifikansi yang ditoleransi. Kita bisa isikan 0,05. Selanjutnya pada power 1 kurang beta error prob merupakan power statistik yang diharapkan. Nah, di sini kita bisa isikan 0,80. Selanjutnya allocation ratio N2 atau N1 yang merupakan perbandingan jumlah kelompok 1 dan 2. Jika kita menghendaki kedua kelompok jumlahnya sama, maka kita bisa isikan angkanya dengan angka 1. Jika semua parameter sudah diisi, maka klik calculate dan kita bisa lihat jumlah sampel minimal di total sample size. Dari output di sampingnya, kita dapat lihat bahwa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 128 subjek, dengan masing-masing kelompok berjumlah 64 subjek. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menentukan sampel minimal uji T kelompok independen dengan J-power. Nah, untuk menentukan jumlah sampel minimal untuk uji T kelompok independen, maka bisa kita lakukan seperti berikut. Yang pertama, kita klik test, lalu kita klik mens, kemudian pilih to independent groups, kemudian pada tab of power analysis kita pilih a priori compute accurate sample size given alpha, power, and effect size. Kemudian pada test, jika hipotesis kita belum memiliki arah, maka dapat kita isi dengan 2. Selanjutnya pada effect size D. Nah, karena di sini kita anggapnya sudah mengetahui effect size yang kita hendaki, dimana misalnya penelitian sebelumnya itu sebagian besar menemukan hasil D itu 0,5, maka dapat kita isikan 0,5. Selanjutnya pada alpha error prob, yang mana merupakan level signifikansi yang ditoleransi, kita bisa isikan 0,05. Kemudian pada power 1 beta error prob, yang mana merupakan power statistik yang diharapkan, kita bisa isikan 0,80. Nah, pada allocation ratio N2 N1 ini, yang mana merupakan perbandingan jumlah kelompok 1 dan 2, jika kita menghendaki kedua kelompok jumlahnya itu sama, maka dapat kita isikan dengan angka 1. Nah, setelah semua parameter ini sudah diisi, selanjutnya kita klik calculate. Nah, di sini bisa kita lihat total sample size-nya yaitu 128. Yang mana masing-masing kelompok itu berjumlah 64 subjek. Cara di atas merupakan cara top down, yang mana artinya dari awal itu kita sudah menentukan jumlah sampel dari parameter yang sudah diketahui. Meskipun demikian, ketika kita sudah mengambil data dan melakukan analisis, kita bisa mengulangi analisis tersebut dengan memasukkan nilai effect size yang sesungguhnya kita peroleh dari data. Misalnya, pada analisis pertama dengan uji korelasi, setelah dianalisis dengan sampel sejumlah 193 subjek, di mana sesuai yang direkomendasikan di atas, ternyata nilai korelasinya sebesar 0,25. Kemudian kita masukkan kembali nilai effect size-nya 0,25 dan diperoleh hasil total sample size yang dibutuhkan yaitu 123 dan powernya lebih dari 0,80. Dengan demikian sampelnya sudah memenuhi kriteria. Baik, itu tadi penyampaian dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.